Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan operasi bilangan bulat. Yang telah lalu kita mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Kali ini tentang perkalian dan pembagian. Pertama, operasi perkalian. Perhatikan ya. Perkalian itu memiliki pengertian sebagai penjumlahan berulang. 5 kali 3 maksudnya adalah 5 kali 3-nya. Berarti 3 itu ada sebanyak 5 buah. Apabila kita jumlahkan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, hasilnya adalah 15. 3 kali 3 sama halnya seperti penjelasan 5 kali 3. Misal juga 7 kali 3, artinya 3-nya itu sebanyak 7 kali. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 7 kali, yang apabila kita jumlahkan hasilnya adalah 21. Maka di sini berarti perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Di sini apabila kita lihat dari tabel tersebut, negatif kali negatif menghasilkan positif. Contoh, minus 5 dikali minus 5. Hasilnya adalah positif 25. Sedangkan negatif dikali dengan positif, hasilnya adalah negatif. Contoh, minus 5 kali 5. Hasilnya minus 25. Sebaliknya, positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Contoh, 5 kali minus 5, hasilnya adalah minus 25. Kita lanjut, perhatikan. Dari tabel di atas, berarti apabila A dikali B, A-nya positif, B-nya juga positif, hasilnya adalah positif. Sedangkan A-nya negatif dikali dengan B yang negatif, hasilnya adalah positif. A kali B. Negatif A dikali B, A-nya negatif, B-nya positif, menghasilkan bilangan negatif A kali B. Sebaliknya, apabila A-nya yang positif, B-nya yang negatif, hasilnya tetap negatif. Kalau bahasa sehari-hari, laki-laki didekatkan laki-laki, hasilnya adalah berpikir positif. Perempuan didekatkan dengan perempuan, misal negatif itu adalah perempuan, berarti perempuan dikali dengan perempuan pasti berpikirnya positif. Sedangkan apabila perempuan negatif ya, perempuan didekatkan dengan laki-laki pasti berpikirnya negatif. Begitu juga apabila laki-laki didekatkan dengan perempuan, maka bisa saja tumbuh pikiran yang negatif. Itulah yang kalau kita analogkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sifat perkalian. Sifat yang pertama adalah ketertutupan. Kalau bilangan bulat positif, bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat. Itulah ketertutupan. Pasti menghasilkan bilangan bulat, bukan pecahan. Nah, sifat yang kedua komutatif. Komutatif adalah pertukaran tempat. Misal A kali B berlaku B kali A. 9 dikali 4
sama hasilnya dengan 4 kali 9. Sifat asosiatif. Pengelompokan. Asosiatif maksudnya adalah pengelompokan. Dalam kurung A kali B dikali C, hasilnya sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Contoh bisa kamu perhatikan. Apabila 5 kali 7 dikali 4, kita kelompokkan 5 dengan 7-nya, hasilnya adalah 35. Dikali dengan 4, hasilnya pasti sama dengan 5 dikali 7 kali 4. Selanjutnya distributif. Penyebaran. Distributif artinya penyebaran. Apabila A kali B tambah C, kita kalikan maka akan menghasilkan A kali B tambah A kali C. Dengan menggunakan bilangan untuk mempermudah pengingatan kita, boleh kita lakukan. Nah, sekarang sifat unsur identitas. Semua bilangan bulat apabila dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Sedangkan sifat yang selanjutnya adalah bilangan 0. Semua bilangan bulat apabila dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Sekarang operasi pembagian. Perhatikan berikut ini. Jika A, B, C elemen bilangan bulat, B tidak sama dengan 0 dan memenuhi A bagi B, maka untuk A dan B berlainan tanda, C adalah bilangan bulat negatif. Kamu pahami? Yang kedua, untuk A, B bertanda sama, C adalah bilangan bulat positif. Untuk A sama dengan 0, maka C sama dengan 0. Nah, sifat pembagian. Sifat pembagian tidak sama dengan perkalian. Yang pertama, ketertutupan sifat pembagian tersebut. Pembagian bulat tidak selalu menghasilkan bilangan bulat. Berarti ini bersifat tidak tertutup, tidak kembali ke bilangan bulat. Contoh, minus 28 dibagi 4 dibagi 2. Hasilnya adalah minus 3,5. Berarti minus 3,5 bukan bilangan bulat, tapi bilangan pecahan negatif. Sifat yang kedua, komutatif. Ini untuk komutatif tidak berlaku bagi pembagian. Mengapa? 9 bagi 3 tidak sama dengan 3 dibagi 9. Sama seperti 9 bagi minus 3 tidak sama dengan minus 3 bagi 9. Hasilnya tidak sama. Asosiatif. Nah, sifat yang ini pun termasuk tidak berlaku bagi pembagian. Kamu pahami dan perhatikan. Kali ini adalah operasi campuran. Perhatikan berikut ini, operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Menggunakan berbagai macam operasi, baik tambah, kurang, kali, dan bagi. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 6 kali 3 tambah 5 kurang 2 di dalam kurung. Maksudnya 6 kali 3 tambah 3. Berarti yang kita operasikan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Operasi hitung bilangan bulat yang paling utama adalah yang di dalam kurung. Sesudah yang di dalam kurung berarti operasi operasi kali dan bagi. Selanjutnya adalah operasi tambah dan kurang. Nah, itulah sekilas dari materi kita. Semoga kalian memahami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.